Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hena Safira Indah Kumala, Program Studi Magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Pendidikan Islam dan Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 107 dan Surat An-Nahl ayat 97. Pada pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian pendidikan Islam. Dalam konteks Islam, istilah pendidikan mengacu kepada makna dan asal kata yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengan ajaran Islam. Terdapat 3 istilah umum yang digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu al-tarbiyah, al-ta'lim, dan al-ta'lim. Dalam setiap istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda karena perbedaan teks dan konteks kalimatnya. Sebelum menuju slide selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing 3 istilah pendidikan Islam tersebut. Yang pertama, al-tarbiyah. Kata al-tarbiyah yang berasal dari kata rob, menurut Al-Raghib Al-Asfahani, adalah menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap hingga mencapai batas yang sempurna. Dalam Al-Quran dan terjemahannya, terbitan oleh Departemen Agama tahun 1982, bahwa kata robani berarti orang yang sempurna ilmu dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kata robani adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang sempurna dan mendalam, yang kemudian terpanggil dengan kesadarannya sendiri untuk mengontribusikan ilmunya itu untuk diajarkan kepada orang lain. Yang kedua, al-ta'lim. Mahmud Yunus dengan singkat mengartikan bahwa al-ta'lim adalah hal yang berkaitan dengan mengajar dan melatih. Kata al-ta'lim dalam Al-Quran menunjukkan sebuah proses pengajaran, yaitu menyampaikan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, kandungan kitab suci, sesuatu yang belum diketahui manusia, ilmu baik yang disampaikan melalui proses al-ta'lim tersebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, dan para nabi. Yang terakhir, al-ta'dib. Kata al-ta'dib berasal dari kata adab yang berarti beradab, bersopan santun, tata krama, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. Naqwi Palatas mengartikan al-ta'dib sebagai pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat yang tepat dari segala sesuatu. Melalui kata al-ta'dib, Palatas ingin menjadikan pendidikan sebagai sarana transformasi nilai-nilai akhlak mulia yang bersumber pada ajaran agama ke dalam diri manusia, serta menjadi dasar dalam proses islamisasi ilmu pengetahuan. Menurut Mustafa Al-Wilayani, pendidikan Islam merupakan menanamkan akhlak mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat. Di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 disebutkan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi alam semesta. Dengan kata lain, kapanpun, dimanapun Islam berada, harus memberikan keselamatan dan kedamaian bagi umat manusia di sekelilingnya.
Nah, rahmatan lil alamin merupakan sebuah kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," yang memiliki arti, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 mengandung makna bahwa umat Islam menjadi rahmat bagi semesta alam. Agar rahmatan lil alamin ini dapat dipahami oleh peserta didik, maka peran guru atau pendidik itu sangat penting dan sangat menentukan sekali untuk suatu keberhasilan pendidikan. Karena apabila terjadi kesalahan dalam suatu pemahaman terhadap sesuatu ayat, maka akan menjadikan manusia itu tidak akan bertoleran dan bersifat keras. Oleh karena itu, guru atau pendidik berperan penting untuk keberhasilan suatu proses pendidikan tersebut. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 terdapat nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, pendidikan tauhid. Yang mana pendidikan tauhid ini merupakan misi kependidikan Nabi Muhammad SAW yang mana menanamkan akidah dengan benar, yaitu akidah tauhid, mengesahkan Tuhan, memahami seluruh fenomena alam dan kemanusiaan sebagai suatu kesatuan, suatu yang holistik, melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan kuat secara spiritual. Yang kedua, pendidikan yang bernuansa duniawi dan ukhrawi. Intensitas bidang pendidikan yang bernuansa duniawi maupun ukhrawi diteruskan oleh generasi muslim berikutnya. Muhammad Munir Mursi mengatakan bahwa tujuan esensial pendidikan Islam adalah mengantarkan manusia untuk mencapai kesempurnaan atau yang dikenal dengan insan kamil. Sedangkan Abdul Ghani Abud mengatakan bahwa pendidikan Islam merupakan pendidikan yang menginterpretasikan antara pendidikan spiritual, pencerdasan akal, dan pendidikan jasmani yang dapat dilaksanakan di berbagai tempat, seperti sekolah formal, masjid, dan lain sebagainya. Nilai pendidikan yang ketiga yaitu peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas merupakan salah satu misi sentral Nabi Muhammad SAW, yang mana peningkatan kualitas SDM yang benar-benar utuh dan tidak hanya secara jasmania saja, tetapi juga secara batiniah. Pendidikan kualitas SDM dilaksanakan dalam keselarasan dengan tujuan misi profetis Nabi untuk mendidik manusia, memimpin mereka ke jalan Allah, dan mengajak mereka untuk menegakkan masyarakat yang adil, sehat, harmonis, sejahtera secara material maupun spiritual. Pendidikan dalam pengertian khusus merupakan salah satu aspek terpenting dari membebaskan para tawanan kafir Quraisy setelah mereka mengajar anak-anak muslim untuk membaca dan menulis. Melalui kebijaksanaan seperti ini, Nabi Muhammad memberikan teladan bahwa segala potensi yang ada di lingkungan kaum muslimin, sekalipun potensi itu dimiliki seseorang non-muslimin, maka dapat digunakan untuk peningkatan kualitas SDM muslim. Nilai pendidikan yang terakhir yaitu pendidikan akhlak dan suri tauladan atau uswah hasanah. Akhlak merupakan kebiasaan seseorang atau masyarakat dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang sudah menjadi budaya, bahkan mendarah daging, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terdapat dua hadis. Yang pertama, Al-Islam dinul amal. Islam adalah agama karya.
Kemudian ad-din al-muamalah, agama adalah interaksi antar manusia. Dari kedua hadis tersebut mempertegas bahwa Islam sebagai ajaran bukan sebatas teori atau pemikiran saja, tetapi dinamis dalam kehidupan yang konkret. Pada pembahasan kedua ini, saya akan membahas mengenai tujuan pendidikan Islam. Menurut Ryan, tujuan pendidikan Islam adalah membangun manusia menuju pencapaian nilai-nilai kemanusiaan dengan adanya keseimbangan antara kecerdasan akal, pikiran, dan etika. Dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalam proses pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan dan tabiat manusia, tidak akan terlepas dari 3 unsur, yaitu jasa, teru, dan akal. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, pendidikan jasmani atau al-tarbiyah al-jismiyah. Dalam pendidikan jasmani, merupakan usaha untuk menumbuhkan, menguatkan, dan memelihara jasmani dengan baik. Dengan demikian, jasmani akan mampu melaksanakan berbagai kegiatan dan beban tanggung jawab yang dihadapinya dalam kehidupan individu maupun sosialnya. Yang kedua, pendidikan akal atau al-tarbiyah al-aqliyah. Dalam pendidikan akal, merupakan peningkatan pemikiran akal dan latihan secara teratur untuk berpikir dengan benar. Dalam tujuan pendidikan akal ini terikat dengan perkembangan intelijensi otak peserta didik. Dalam kemampuan manusia untuk berpikir merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar. Karena dengan kemampuannya dapat menjadikan manusia menjadi istimewa dan mulia dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Tujuan pendidikan Islam yang terakhir yaitu pendidikan akhlak atau al-tarbiyah al-khulqiyah. Pembentukan akhlak mulia merupakan tujuan utama yang harus disuri teladankan oleh guru untuk anak didiknya. Tujuan utama dari pendidikan Islam ini pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang bermoral, berjiwa bersih, cita-cita yang benar, dan akhlak yang tinggi, mengetahui kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak manusia, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan mengingat Tuhan di setiap melakukan pekerjaan apapun. Dalam orientasi pendidikan akhlak berkaitan dengan kemampuan manusia dalam menerima ajaran Islam secara kafah merupakan inti dari tujuan ini. Dengan terbinanya keimanan dan ketundukan pada semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.